Biografi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin merupakan anak dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Hollands Islandsche School atau HIS. Ia juga mendapat pendidikan di sekolah guru. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor AMS hingga Sekolah Kehakiman Jakarta. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, yaitu seorang putri bangsawan dari Kandilangu, Demak, Jawa Tengah. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Dang Rahadian Sinayangsi Yamin. Pada tahun 1969, Dang Rahadian Sinayangsi Yamin melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amajo, yaitu seorang putri tertua dari Mangkunegoro IX. Pada 1920-an, Muhammad Yamin memulai karirnya di bidang kesusastraan dengan menjadi penulis. Karya pertama yang ditulis Yamin menggunakan bahasa Melayu, yang ia tulis dalam jurnal Jong Sumatran, dan karya awalnya yang lainnya masih terkait dalam bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Muhammad Yamin muncul sebagai penyair dengan karya puisinya yang berjudul Tanah Air. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern pertamanya yang pernah diterbitkan. Pada 28 Oktober 1928, himpunan kedua milik Yamin yang berjudul Tumpah Darahku muncul. Pada tahun yang sama, karyanya dalam bentuk drama dengan judul Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa juga muncul. Dalam bidang kesusastraan, Muhammad Yamin telah menerbitkan banyak karya dalam bentuk bidang drama, esai, novel, sejarah, dan puisi. Muhammad Yamin juga menerjemahkan karya-karya William atau drama Julius Caesar dan Rabindranath Tagore. Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan pujangga baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Muhammad Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Muhammad Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal, yaitu Gajah Mada, Sejarah Peperangan di Ponorogo, Tan Malaka, Tanah Air, Indonesia Tumpah Darah, Ken Arok, dan Ken Dedes, Revolusi Amerika. Karir Muhammad Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai Ketua Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu, pada tahun 1931, ia bergabung ke Partai Indonesia. Tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika Muhammad Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Wilipo, dan Amir Syarifuddin. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPU PKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan Pancasila. Tercatat Muhammad Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara, di antaranya adalah menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman pada tahun 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya pada tahun 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional pada tahun 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Jejak pemikiran dan pengalaman Yamin akan membawa banyak inspirasi bagi generasi saat ini. Bagaimana dialektika hukum, kesusastraan, sejarahan, politik membaur dengan harmonis dalam tubuh seseorang negarawan. Muhammad Yamin punya saripati ketaudalanan dalam bernegara, berhukum, dan berpolitik.